arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan dan tipu daya syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah, Tuhan Sang Pencipta bagi sekalian alam. Salam dan salawat ke atas junjungan Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimah yang dikasihi dan semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini bertemu kembali dalam pengajian Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani li Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita mengakhiri di bulan Ramadan, pada akhir Ramadan bertemu dalam majelis pengajian terakhir adalah di halaman atau muka surat 800. Beberapa kali pertemuan di bab akhir yang sedang kita kaji adalah berulang-ulang mengingatkan kita tentang perubahan, mengingatkan kita tentang pergerakan, dan mengingatkan kita tentang perjalanan, perubahan, pergerakan, dan perjalanan. Tentu dalam bahasa kita, pergerakan dan perubahan di dalam perjalanan tidak lepas ada hubungan erat dengan yang merubah, yang menjalankan, dan yang menentukan. Siapa? Semua tahu jawabannya, Allah. Tahu jawaban siapa yang merubah, tahu jawaban siapa yang memindah, tahu jawaban siapa yang berkehendak. Semoga pengetahuan kita pada jawaban itu menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah umurnya, tambah imannya. Tambah umurnya, tambah takwanya. Tambah umurnya, tambah makrifatnya. Tambah kenal dengan Sang Pencipta. Tambah umurnya, tambah mesra hubungan dengan Allah Ta'ala. Tambah umurnya, tambah husnuzon dan berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, setiap harinya kita akan dihadapkan dengan perubahan yang berulang. Seperti perubahan secara fisikal, dari lapar berubah menjadi kenyang. Ini di setiap hari. Dari lapar menjadi kenyang, Allah ubah. Tapi perhatikan bagaimana cara Allah mengubah. Cara Allah mengubah ketika kita lapar, ada keinginan untuk makan. Adanya keinginan untuk makan, Allah siapkan, sediakan, berikan, anugerahkan makanan. Ikhtiar dan usaha ketika keinginan untuk makan, baik itu mulai dari mengambil, mencuci atau memasak, sampai menyuap ke mulut kita, mengunyah, menelan. Ada aktivitas kemanusiaan, ada, minta maaf bahasanya bukan tujuan menyamakan, ada aktivitas ketuhanan. Seiring sejalan
untuk manusia, untuk hamba. Sirkulasi perputaran makanan yang kita makan kemudian diserap oleh tubuh yang sesuai, yang manfaat untuk tubuh badan kita, yang tidak bermanfaat jadi kotoran dan pembuangan. Ini perubahan pada setiap hari, di mana perubahan mengingatkan kepada yang merubah. Perubahan juga mengingatkan kepada kehendak Allah bagaimana cara merubah, sehingga bisa berubah. Begitulah juga perubahan iman kita. Dari kecil kepada besar, dari ringan kepada berat, Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa merubah, dan Allah buka jalan untuk berubah. Sehingga kita harus memandang bahwa segala perubahan dan segala kejadian bagi orang yang beriman akan merubah dirinya semakin dekat dan erat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang dihadapi oleh jamaah Malaysia sebagiannya yang sedang menghadapi pandemi, lockdown, ini satu perubahan yang perubahan itu kita pandang positifnya. Yang kita pandang kebaikan-kebaikan Allahnya. Tentang kematian itu suatu kepastian, walaupun jalannya itu berbeza. Perubahan dan terus berubah itu tidak akan pernah berhenti, karena Allah Ta'ala Tuhan yang maha berkehendak untuk terjadinya perubahan. Jangankan kepada lingkungan, dalam diri kita sendiri, perubahan kuku semakin hari tambah panjangnya. Dan perubahan-perubahan yang kita rasakan di dalam diri kita. Maka insya Allah, Allah pertemukan kita pada pagi hari ini dengan terus berbaik sangka dengan Allah, berhusnuzon dengan Allah. Pertemuan ini semoga merubah keadaan kita sedikit demi sedikit, bertambah iman kita, yakin kita, takwa kita, kenal kita, mesra kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan sambung di penggal yang paling atas di muka surat 800. Apabila engkau telah sampai kepada keredoannya, maka engkau akan mendapat keinginan untuk berzuhud sebelum menjadi wali, sebelum sampai kepada kerajaan, sebelum engkau tahu siapa engkau, apa panggilanmu, dan siapa nama. Muslimin dan muslimah yang dikasihi sekalian, saya awali dalam penggal ini tentang redha. Ya. Bagaimana tanda orang yang redha? Selalu saya ulang dan kita sama-sama terus dalam pelatihan. Tanda orang redha, tanda Allah redha adalah hamba selalu berusaha untuk redha dengan ketentuan dan keputusan Allah. Sekali lagi, tanda Allah redha adalah hamba selalu berusaha untuk redha dengan ketentuan dan keputusan Allah. Jika hamba terus berlatih untuk redha dengan ketentuan dan keputusan,
Pertama sekali yang akan dirasakan adalah ketenangan. Dari ketenangan itulah akan ada rasa puas bertuhankan Allah. Sebagaimana doa di waktu pagi yang diajar oleh Rasulullah SAW, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin amanna billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula radina billahi rabba. Pagi-pagi kita bersaksi di hadapan Allah, radina, kami redha. Kami redha ya Allah bertuhankan Engkau. Ternyata mengucapkan radina billahi rabba atau mufradnya individunya adalah raditu billahi rabba itu mudah untuk diresapi, dihayati, ditanamkan di hati, perlu proses. Radina billahi rabba. Aku redha ya Allah Engkau sebagai Tuhanku. Nah, kesempatan pagi ini saya mengingatkan dan saling mengingatkan tanda hamba diredhai oleh Allah adalah karena ia sendiri berusaha untuk redha dengan ketentuan dan keputusan Allah. Awal yang ia akan rasakan adalah ketenangan. Ketenangan itu membuka ruang untuk puas bertuhankan Allah. Coba kita soal dalam diri kita sendiri. Kalau kita tidak atau belum puas bertuhankan Allah, hendak bertuhankan siapa lagi? Tidak ada Tuhan melainkan hanya Dia. Maka paksakan melalui ilmu yang kita ajarkan dalam diri kita, yang diajar oleh tuan-tuan guru kita ajarkan dalam diri kita, supaya kita puas bertuhankan Allah. Saya bawakan kisah, ya. Kisah kehendak Allah Ta'ala menciptakan manusia, di mana ini terjadi pada setiap orang, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala tercipta sebagai manusia tanpa melalui ibu dan ayah, yaitu Nabi Adam, ataupun hanya melalui sang ayah, yaitu Sayyidatina Hawa, atau hanya melalui sang ibu Nabi Isa. Lain dari itu adalah melalui kedua orang tua. Ada anak yang belum paham tentang kedudukan sebagai anak, kemudian membandingkan orang tuaku dengan orang tua dia. Karena ia lihat orang tuanya itu seorang petani, ofisnya setiap hari adalah sawahnya. Pergi ke sawah pagi, tengah hari balik, nanti lepas rehat tengah hari pergi lagi ke sawah. Tiada tempat berteduh sehingga warna kulitnya ya kehitam-hitaman. Kemudian malu berayahkan si fulan. Kemudian disembunyikan. Bila ditanya tentang ayahnya, disembunyikan. Dan mengakui orang lain sebagai ayahnya. Coba muslimin muslimah rasakan, dan semoga tidak aja, ya, imajinasi saja, punya anak tidak merasa puas berayahkan kita. Bagaimana rasanya? Tentu di hati merasa tidak dihargai, tidak dihormati selayaknya sebagai orang tua, padahal kitalah orang tuanya. Setelah itu kita bawa bagaimana hubungan kita dengan Allah Ta'ala jika kita tidak puas bertuhankan Allah. Jika kita tidak puas bertuhankan Allah, tidak pun merugikan Allah.
Tapi kita tidak akan menemukan Tuhan selain Allah. Ini permasalahan intinya. Kita tidak akan menemukan Tuhan selain Allah. Maka bagaimana supaya kita bisa memaksa diri kita bertuhankan Allah? Dan suasana saat inilah Allah Ta'ala bantu kita untuk memaksa diri maupun nafsu kita bertuhankan Allah. Dalam suasana yang harus duduk di rumah, lebih-lebih lagi yang usia pensiun. Insya Allah muslimin muslimah duduk di rumah wawasannya tetap luas. Cara memandang hidup tetap luas. Berwawasan dunia dan juga akhirat. Bahkan mungkin wawasan akhirat lebih kuat daripada wawasan dunia. Dunianya sekadar seperti jembatan yang akan menyampaikan ia kepada akhiratnya. Oleh itu, dalam penggal yang saya bacakan tadi, yang kedua adalah setelah hamba itu melatih redha dengan ketentuan-ketentuan Allah, selain mendapatkan yang paling awal adalah ketenangan membuka rasa puas dengan Allah, adalah ada keinginan. Maksud keinginan di sini Allah Ta'ala tiupkan, datangkan keinginan untuk zuhud. Ini. Kedua adalah tentang zuhud dulu. Zuhud itu bukan kosong tangan dari dunia, tapi kosong hatinya dari dunia. Zuhud itu bukan kosong tangan dari harta benda, tapi hatinya kosong dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ringkasnya jika kita tanya, apa sih zuhud itu? Ya. Kita boleh pegang mobil yang kebetulan depan saya ini ada kunci kereta. Ya. Ini di tangan saya. Saya tanya muslimin muslimah, keretanya di mana? Apakah di tangan saya? Tak. Yang ada di tangan saya ini adalah kuncinya. Keretanya di mana? Muslimin muslimah secara fisik menjawab, keretanya di tempat parking. Secara rohani, keretanya tersimpan di hati. Maka bagaimana supaya tidak tersimpan di hati? Cukuplah tersimpan di tempat parking. Usaha ikhtiarnya kita kunci, kita lock, kuncinya kita bawa masuk rumah, hatinya tetap dengan Allah. Nah ini kita berusaha untuk merubah, menggeser, mengosongkan hati dari selain Allah, tidak kosong tangan dari pemberian Allah. Contoh, anak yang selalu dan berusaha membalas budi kebaikan orang tua, walaupun kita tidak akan mampu membalasnya sepenuhnya, tetapi kita berusaha untuk membalas jasa-jasa orang tua kita. Kemudian satu ketika kita datang ke rumahnya. Satu ketika kita menziarah. Adakah anak yang solih, orang yang baik itu, anak yang baik itu sebelum datang, ia punya harapan-harapan kebendaan dengan orang tua yang didatanginya? Tentunya harapannya bukan kepada kebendaan, harapannya saya boleh, saya bisa silaturahim dengan orang tua saya. Saya bisa bersalaman dengan orang tua saya. Saya bisa peluk orang tua saya. Saya boleh bertatap muka dengan orang tua saya. Saya boleh duduk berdampingan dengan orang tua saya. Saya boleh sembang cerita dengan orang tua saya.
Keinginannya adalah yang ada hubungannya dengan orang tua, bukan yang berhubungan dengan milik, tapi dengan orang tua itu sendiri. Tentang nanti pulang, tangannya, dua tangan ini bawa, entah itu bawa ubi ataupun bawa makanan yang sudah dimasak karena orang tuanya pesan ini bawa pulang, nanti biar sampai rumah cucu-cucu makan sama-sama. Tentu yang kita pandang bukan barang bawaan, yang kita pandang adalah murahnya orang tua. Walaupun kita bukan karena itu hadir dan datang silaturahmi di hadapannya, tapi kita pulang membawa beberapa yang diadiakan olehnya. Muslimin dan muslimah yang dikasihi, kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melatih seperti itu, kosong hati dari selain Allah, walaupun penuh tangan dengan pemberian Allah. Kita tetap terima, jangan sombong. Jangankan kepada Allah sombong, dengan orang lain saja kita dilarang oleh Allah Ta'ala sombong. Salah satu di antara tanda orang sombong, ya, walaupun itu bukan pasti tapi tanda, kalau dikasih tak mau, itu tandanya sombong. Muslimin muslimah, coba muslimin muslimah sudah jadi orang tua, sudah jadi nenek ataupun atuk, cucu datang beraya, mungkin bukan tahun ini karena tahun ini tak kemana-mana, ya. Cucu datang beraya, neneknya ataupun atuknya bagi duit raya, angpaunya. Lepas itu cucu tak nak, tak mau terima. Dia bukan belum berakal, dah akil balik dah, tapi dia tak terima. Lebih suka mana, lebih puas mana menghadapi cucu datang ke rumah beraya, kemudian kita kasih uang, amplop, diterima dengan tak diterima. Muslimin muslimah lebih pilih mana? Nombor 1 diterima, nombor 2 tak diterima. Coba jarinya masing-masing. Pilih nombor 1 ke nombor 2. Mana jarinya mana yang nampak muka-muka ni? Haji Rusli pilih nombor 1 ke nombor 2? Nombor 1. Ya udah. Pilih nombor 1 walaupun neneknya tak banyak duit sekalipun. Ya. Nenek dah tak kerja dah. Tapi suka memberi. Ya. Ketika dah diberi, diterima, itu satu kepuasan. Muslimin dan muslimah. Ya. Maka tanda orang yang sombong itu tak mau terima. Dibagi terima dulu, pokoknya diterima. Selepas itu guna yang lebih bermanfaat. Ya. Allah Ta'ala hendak memberi ganjaran dan juga pahala, Allah salurkan, Allah lewatkan itu kepada yang diberinya. Jadi ketika seseorang itu menerimanya adalah tanda tawaduknya di hadapan Allah, insya Allah hatinya tetap kosong dari selain Allah, tangannya sedia untuk terima pemberian-pemberian Allah. Ini sudah mula ada jika orang itu melatih dirinya untuk redha. Mulai ada keinginan untuk zuhud. Bahkan Masya Allah, ketika hati itu sudah kosong dari dunia, berarti hati itu semakin fokus dengan Allah Ta'ala. Dunia akan cari orang yang seperti itu. Karena yang di tangan ini akan dibawa kepada Allah, mestinya. Sebab hatinya ke Allah. Yang di tangannya ini akan dibawa menuju kepada Allah. Beza
dengan yang hatinya itu adalah isinya dunia. Dunia yang ada di tangannya berputar ke dunia lagi. Sedangkan dunia ini ingin dibawa kepada Allah. Maka Rasulullah SAW ingatkan untuk saling mengingatkan diri saya muslimin muslimah. Allah itu berfirman kepada dunia, wahai dunia, jika hambaku berkhidmat karena aku kau layani. Tapi sebaliknya jika ia berkhidmat keranamu, kau susahkan dia. Karena hanya berputar, berputar, dan berputar. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tentang kewalian. Orang-orang pilihan. Makna wali itu orang-orang pilihan, atau makna wali itu orang yang boleh mengawal dirinya tetap berhubungan dengan Allah dengan mesra. Orang yang mengawal dirinya tetap berhubungan dengan Allah dengan mesra. Nah, tentang kewalian muslimin dan muslimah yang didahului dengan dua sebelumnya, yaitu redha dan zuhud. Ya. Baru orang itu akan merasa, minta maaf secara, baru orang itu akan masuk dalam dunia kewalian. Nah, dunia kewalian ini tidak diketahui melainkan orang itu sendiri jadi wali. La ya'riful wali illal wali. Bahkan ada yang telah masuk tapi tak perasan kalau dia masuk. Mungkin yang ikut pengajian dan kuliah pada pagi hari ini adalah ada yang dah berada di barisan kewalian. Uzlah muslimin muslimah ini sudah lama. Uzlah secara pandemi, ya. Karena duduk berada di rumah. Ya. Kemudian rasa bimbang, rasa takut menggiring kita untuk ingat Allah, menggiring kita untuk dekat dengan Allah, menggiring kita untuk banyak berdoa kepada Allah, menggiring kita untuk tawakal kepada Allah. Dengan kemungkinan dari jamaah ini berada dalam dunia kewalian tetapi dia tidak perasan kalau dia adalah berada di dalam barisannya para wali, muslimin dan muslimah. Tandanya bagaimana? Kita tidak terus mengklaim sebagai wali, tapi kita perhatikan tanda wali dalam diri. Tanda wali dalam diri merujuk kepada Al-Quran. Wali itu ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzan. Wali itu kekasih-kekasih Allah, yakni orang yang dikasihi oleh Allah karena dia kasih dengan Allah itu la khawfun. Tidak ada rasa takut. Walahum yahzanun, dan tidak duka cita. Ya, tidak ada rasa takut dan tidak berduka cita. Dan itu muslimin dan muslimah sekalian, tanda itu kita perhatikan di dalam diri kita sendiri, apakah sudah mulai ada. Rujuknya ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun itu di surah Yunus ayat 62. Surah Yunus ayat 62. Dengan suasana ini kita tetap la khaufun alaihim walahum yahzanun. Saat iman kita tanya, adakah kamu takut? Adakah kamu duka cita? Siapa mereka? Tanda kewaliannya tidak takut dan tidak duka cita itu allazina amanu wa kanu yattaqun. Ayat berikutnya yaitu orang yang beriman dan dia adalah orang yang bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah.
mereka itu Allah Ta'ala tiupkan rasa puas di dunia wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Oleh itu, muslimin dan muslimah yang dikasihi dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita tanya dan kita perhatikan dalam diri kita, ya, sesuatu yang Allah Ta'ala datangkan, apakah rasa takut dengan sesuatu itu membuat kita tambah baik hubungannya dengan Allah, ataupun rasa takut itu menjadikan kita berduka cita? Takut dengan virus, ya. Apakah ini mendekatkan kita kepada Allah? Jika demikian, berarti itulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menarik hati hamba untuk dekat dengan Allah, untuk berharap dengan Allah, untuk berdoa dengan Allah, untuk bertawakal dengan Allah, untuk berserah dengan Allah. Karena dalam suasana yang sebaliknya mungkin bukan dekat tapi jauh. Kemudian yang keempat, tentang kerajaan. Malik dalam bahasa Arab, mim, lam, kaf. Dikatakan sebelum sampai kepada kerajaan. Saya buatkan perumpamaan terlebih dulu. Ya. Perumpamaannya adalah seorang yang bertamu ke rumah orang lain. Seorang yang bertamu, ia terlebih dahulu mencari tuan rumah. Kalau ada tamu bukan mencari tuan rumah, persangkaan yang tidak baiknya adalah bukan tamu, tapi pencuri. Ya. Adab seorang tetamu adalah cari tuan rumah. Bukan tiba-tiba bertamu masuk ke dalam rumah sebelum diizinkan oleh tuan rumah. Jadi tamu cari dulu tuan rumahnya. Sebelum ketemu tuan rumah, dia tidak akan masuk rumah. Walaupun ada tamu datang ke sebuah rumah, tuan rumahnya berada di belakang, yang keluar pembantunya. Waalaikumsalam. Sila masuk. Tapi tujuannya bukan kepada orang yang mengatakan silahkan masuk. Dia jawab, tak apa, saya tunggu di luar. Sudah dipersilahkan masuk, tapi yang mempersilahkan bukan orang yang ingin dia jumpa. Dia tetap mengatakan, tak apa, saya tunggu di luar. Setelah orang yang dimaksudkan itu keluar, dipersilahkan masuk, dia pun masuk. Nah, contoh ini adalah sebelum kita diperkenalkan lebih lanjut oleh Allah Ta'ala kekuasaan dan kerajaannya, temui dulu Allah. Nah, itulah dunia kewaliannya orang-orang yang diangkat, dipilih oleh Allah jadi wali sebelum sampai kepada kerajaan dan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenal dulu pemiliknya. Kalau sudah kenal dulu pemiliknya, tidak akan mengakui milik Allah adalah miliknya. Saya ulang, tidak akan mengakui milik Allah adalah miliknya. Milik Allah tetap milik Allah, yang diterima adalah amanah daripada Allah. Maka di ujungnya dikatakan sebelum engkau tahu siapa engkau, apa panggilanmu, dan siapa namamu. Karena di saat kita dihadapkan oleh Allah Ta'ala dengan kekayaannya, Masya Allah, kadang kita itu lupa kalau kita itu manusia. Contoh ya, orang lapar ini perlu makan.
kemudian dihadapkan dengan berbagai jenis makanan, kalau dia lupa sebagai manusia, mungkin dia perangainya adalah seperti anjing yang kelaparan. Rela untuk bertumbuk-tumbuk, berasak-asak, bahkan bergaduh, bertengkar karena hendak ambil makanan itu. Nah sekarang apa bezanya kalau orang itu tetap rakus? Apa beza hewan dengan manusia? Maka kadang orang itu lupa dengan kemanusiaannya di saat menghadapi keperluan-keperluan yang diperlukannya. Apatah lagi keperluan-keperluan itu sudah di depan mata. Kenapa bisa begitu? Sifat-sifat yang tidak baik yang bersarang dalam dirinya, antaranya adalah sifat tamaknya. Kemudian takut tak kebagian. Ya, takut tak dapat. Masa kita berada di asrama dan di sekolah yang dulu, mengingat memori kita masing-masing, ya, berbuka puasa bersama itu kalau tidak diatur dan dirapikan dan ditertibkan oleh cikgunya, oleh gurunya, ya, tak jadi berbuka. Ya. Boleh jadi makanan yang menjadi rebutan itu tumpah, maka akhirnya disusun rapi, ya, suruh duduk rapi, semua akan dapat. Ketika anak-anak, ketika pelajar merasa kalau lambat tak dapat, akan didiamkan dan ditenangkan oleh cikgunya. Cikgunya berdiri, gurunya berdiri, ustaznya berdiri, mengatakan di hadapan para pelajar, semua akan dapat, jangan risau. Sudah dikatakan begitu pun masih ada lagi yang kurang atau tidak paham. Berapa kali Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran tentang bagian rezeki, ya, muslimin muslimat. Akan tetapi kadang masih ada lagi yang belum ataupun tidak percaya, kemudian perlu berasa-asa ataupun bergaduh antar sesama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memimpin kita kepada jalan kebaikan, selalu memimpin kita untuk ingat kepadanya, untuk tawaduk dengannya, percaya dan yakin dengannya, dan juga untuk selalu mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan mengenali diri kita bukan label, bukan panggilan yang secara fisik. Contoh, muslimin muslimah panggil saya Ustaz umpama, kemudian saya panggil muslimin muslimah, ada yang panggil Haji, ada yang panggil Pak C, ada yang panggil Hajah, ada yang panggil Puan. Ini adalah secara lahiriah panggilan beradab antar kita, antar saya dengan muslimin dan muslimah. Tapi ya, saat kita postmortem dalam diri kita, orang panggil saya Ustaz, layak ke saya ini dipanggil Ustaz kalau A, B, C, D yang tidak baik itu ada dalam diri kita. Begitu juga orang panggil Hajah dengan saya, layak ke saya ini dipanggil Hajah. Mungkin kelayakannya adalah karena saya sudah pergi haji. Ya. Untuk sekarang ini mau pergi haji bukan uang. Dari dulu ya, saya selalu mengingatkan dan saling mengingatkan, haji bukan uang. Haji itu kehendak Allah. Ya. Sekarang punya uang pun banyak tak boleh pergi. Ya. Haji itu kehendak Allah. Jadi yang sudah pergi haji tanya, aku dipanggil haji ini dah layak ke dipanggil hajah, atau kelayakan saya karena saya sudah pernah pergi ke Mekah. Ya. Kita akan tahu jawabannya. Dan di saat itulah siapa nama kita, apa gelaran kita di hadapan Allah Ta'ala. Maka dalam penggal yang paling akhir, ya, engkau akan tahu siapa engkau, apa panggilanmu, dan siapa namamu. Menyusun 10 jari, memohon maaf kepada muslimin muslimah pada pagi ini karena pengajian tak boleh dipanjangkan lagi.
Sebab di luar sana sudah banyak wali murid ya, yang menghantarkan anaknya untuk kembali ke pesantren, dan juga pelajar-pelajar yang memang saya wajibkan untuk diantar oleh orang tua. Ya. Dalam dunia pembelajaran pesantren, 3 yang harus diikat: 1 pengasuhnya, 2 pelajarnya, 3 orang tuanya. 3 serangkai ini yang akan membina syakhsiah kepribadian seorang pelajar untuk mencapai cita-citanya. Dukungan dari orang tua sangat diperlukan. Maka tandanya orang tua rela untuk mengantarkan anaknya dan ketemu dengan pengasuhnya. Ya. Juga pengasuh rela untuk mengajar pada pelajar-pelajarnya ataupun santri-santrinya. Maka mohon maaf sekali lagi tak dapat untuk dipanjangkan untuk pagi hari ini. Jadi walaupun penggalnya sedikit ya, dalam pertemuan lebih kurang mendekati 1 jam ini, semoga manfaat dan berkah. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbulah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya.